kita mau coba 1000% dengan sains yang paling canggih. Kalau Tuhan belum ngembusin nafas ke dalam perut itu, Betul. nggak akan jadi. Miracle-nya is from God. Welcome to Ayah Hadir bersama Daniel Mananta Network, dan saya tidak sendiri kali ini. Thank you. Bro, boleh perkenalkan diri dong? Gue Cass Alfonso, and apa lagi ya? I'm glad to be here. Thank you lo udah Yeah. datang lo, gitu. Wah, ini kita satu kehormatan nih bisa kedatangan seseorang yang tentu memiliki begitu banyak hal inspiratif yang luar biasa. Dan tentu gue akan nanya-nanya lo bro tentang banyak hal, Oke. ya. Dan tentu tentang lo sebagai seorang ayah juga, ya, sebagai seorang suami tentu, ya. Dan apa yang menjadi passion dan kerinduan lo, mungkin tantangan lo. Anyway, thank you so much sudah hadir. Sure. Boleh cerita sedikit gak bro, lo punya background, lo besar di New York? Iya, betul benar. ya? Jadi bokap gue tuh dulu banker. Oke. Yang pas TK kecil itu kita dipindahin ke New York. Jadi lu dari kecil udah? TK, iya. Oke. Dari kecil pindah ke New York. Terus 3 tahun di sana, tiba-tiba bokap dipindahin ke Jepang, ke Tokyo. Oh ya? Iya, 2,5 tahun di sana. Abis itu ke Indonesia lagi 10 bulan, and then balik lagi ke New York sampai lulus kuliah. Oh ya? So jadi gue 16 tahun di New York. Oke. In total. Iya. Oke. Benar. Setelah itu 16 tahun baru lu balik ke Indonesia. Balik ke Indonesia. Oh, In pursuit of my music. Oh iya. Yes, iyalah. Benar. Bikin album, ya itu sih. Iya. Purpose ke sini. Bro, gimana rasanya dari masa kecil ikut bokap yang punya mobilitas bukan cuma lintas daerah aja nih, ada lintas negara nih. Benar, Bang. Ada ini gak sih bro, ada memori-memori yang mungkin menyenangkan atau tidak menyenangkan? Karena kayaknya nggak semua orang punya pengalaman bersama seorang ayah, tapi dengan negara-negara yang berbeda. Iya. Pas saat gue ingetnya sih pas saat pindah ke New York, gue happy. Oke. Karena gue ke tempat baru dan ya mungkin gue belum mengerti kita pindah ke sana. Iya. Jadi that feeling of excitement and happiness masih berasa banget. Terus setelah found out kita mau pindah ke Tokyo, gue bingung. Itu di situ gue bingung. Kayak Ya karena belum lama dari New York waktu itu kan. ya. Terus ya maksudnya kan gue masih kecil. Oh kita pindah lagi ke Tokyo. Dan Tokyo itu bokap dan nyokap cuman bawa gue sama kakak perempuan gue. Oke. Dua abang gue ditinggalin karena udah high school mau lulus kuliah. Kenapa nggak sekalian langsung kuliah di New York? Iya. So jadi kita pindah ke Tokyo. Menurut gue sih ya kayak itu culture shock lagi. Iya. Gue jadi udah mulai kayak kok nggak confident ya. Terus gue bisa berbahasa Inggris. Gue ditaruh di sekolah Republik Indonesia. Padahal di situ gue bilang kayak I just want to go to international school. Iya. Tapi bokap bilang nggak apa-apa, ini sekolah Republik Indonesia deket tempat yang kita tinggalin di Tokyo. Iya. Di situ gue lumayan struggle karena udah biasa dengan bahasa Inggris, tiba-tiba gue harus benar-benar belajar bahasa Indonesia dari nol. Iya. Di negara orang lagi. Iya, bener. Ya udah dari situ gue ya memulai insecurities gue. Oh, dari situ. pindah-pindah itu. Iya. Dari yang bahasanya tiba-tiba berbeda and culture shock. Nggak tahu kenapa ya, tapi ya makin pindah ke Indonesia gue juga jadi lebih culture shock lagi. Iya. Gimana ya? Mungkin teman-teman yang bapaknya diplomat juga perasaannya Merasa yang sama seperti ya? itu gitu. Iya. Kayak nggak ada satu tempat yang gue bisa gimana ya, friendshipnya tuh beda-beda. Betul. Setiap kita pindah pasti friendsnya akan beda-beda. Jadi ya saat kita mau nyaman gitu, kita tiba-tiba harus pindah. Iya. So that's scary. Iya. Itu sih. Nah, Dok, dengan kondisi yang berbeda-beda gitu, lo deket gak sih sama bokap?
Bokap waktu itu semakin kita pindah-pindah, I feel like dia semakin busy. Ya. Dia semakin soalnya bokap juga adaptasi sebenarnya kan ya, di hal-hal yang baru dalam kerjaan dan tempat baru juga. Naik pangkat terus kan. Jadi kayak gue ngerasa kebanyakan sih memori gue lebih bersama nyokap. Oke. Iya. Dari segi diantaranya ke sekolah atau ke ketemu guru, gue memorinya sih kebanyakan sama nyokap. Oke. Nah, ada nggak bro? Kan itu kan sesuatu yang tidak mudah ya. Just bokap sedang merintis sesuatu dan lo dan keluarga juga sesuatu. Bener. Dan semua beradaptasi. Benar. Ada nggak momen yang di kala itu ya, masa perpindahan dari New York ke Jepang terus balik lagi, momen yang sangat-sangat lu ngerasa lu membutuhkan bokap saat itu, dan kebetulan bokap juga sangat-sangat waktu itu bukan nggak mau, pas tidak ada nggak sih? Gue saat itu mungkin nggak perhatiin ya, karena gue masih kecil. Tapi kalau misalnya gue kayak introspeksi and think about the past itu, gue ngerasa ya mungkin yang gue benar-benar kayak ngerasa lebih makin lonely and kayak ngerasa gue butuh guidance. Itu pas gue pas ditinggal di New York pas 16 tahun dan bokap harus pindah lagi ke Indonesia. Nah itu final move. Dia final move. Jadi yang ke Indonesia bokap sama nyokap doang. And then gue sama kakak-kakak gue ditinggal untuk kuliah, selesaiin kuliah. Dan di situ I was only 16 and gue ngerasa wow, you know, I have to do everything by myself. Gue ngerasa mungkin gue needed guidance of my parents sih. Karena gue nggak tahu mau kemana gitu, mau ngapain, masa depan gue harus ngapain gitu sih. Iya, karena gue ngeliat itu bukan sesuatu yang mudah ya. Bukan sesuatu yang mudah. Karena di momen di situ lo membutuhkan sesuatu untuk visi, terus rasa aman. Itu kan momen-momen terbentuknya tuh. Lalu identitas kita, semuanya akan menjadi satu dan harusnya itu akan mudah ketika sosok ayah ini ada. Bener. Atau orang tua ini ada di saat krisis-krisis itu. Wow, gua rasa ya. Itu baru mau masuk SMA juga. SMA ya. Di tengah teman-teman lo yang mungkin saat itu kebanyakan ya orang tuanya komplit dalam artian representatif ada di situ. Sekarang gue jadi kakak gue jadi yang guide gue kan. Itu untuk kala itu kayak ya, dalam tanda kutip yatim piatu semua. Kebetulan ada, cuma pas nggak bisa ada. Benar. Gitu. Benar. Ya, dan itu kan kadang-kadang menjadi bekal kita juga, gambaran kita juga untuk one day kita jadi parents gitu kan. Benar. Dan lo memulai karir lo, dan akhirnya dengan krisis itu ya akhirnya lewat juga kan. Dan lo balik ke Indonesia dan lo memulai karir sebagai seorang musisi R&B jazz. Nah, kok bisa lo memilih genre itu? Memang karena mungkin background di New York, teman-teman pada suka R&B, suka hip hop. Jadi memang kebawa culture-nya di sana. Jadi kok gue suka banget ya lagu-lagu seperti ini gitu. Setelah itu waktu pas vacation ke Indonesia, kok teman-teman gue yang gue kenal tuh pada lagi rekaman gitu kan. Kok seru ya. Wah, bisa rekaman, bisa keluarin album. Wah, di sini tuh bisa. Nggak segampang itu soalnya New York. Di New York itu kayak ya concrete jungle, dimana kayak lo harus bisa didiscover atau apa. Kayaknya bisa nih dilakuin di Indonesia gitu. Dan kebetulan memang pas saat SD gitu, gue inget abang-abang gue tuh kayak beli kaset, and then mau yang Kahitna lah, yang band Dewa, and then kita punya
apa namanya laser disc, Nah, laserdisc, compact disc, yoi, jadul bener. music video yang industri musik Indonesia. Gue jadi kayak wah ini keren ya kayaknya kalau bisa create this kind of stuff gitu. Bokap Jadi situ sih. waktu lo ngambil keputusan itu bokap gimana reaksinya? Wah, waktu gue inget banget tuh gue kayak umur 20 atau 21 tahun. Bentar lagi seharusnya udah graduate. Terus gue telepon bokap, nggak tahu gue kayak panic attack atau gimana, nangis. Yeah, I felt some type of mungkin kayak depression atau apa kayak. Dad, gue kepengen pindah ke Jakarta, gue pengen pursue my music. Gue kayak ngerasa gue nggak ngelakuin apa yang gue harus lakuin di sini. And then gue ingat dia tuh kayak surprise, tapi dia juga ngarahin kayak ya udah kamu selesain aja dulu, baru nanti kesini. Ya ini kan akan selalu ada di sini, gitu. So ya udah akhirnya gue selesain baru pindah. Tapi di saat itu gue ngerasa strongly kayak gue harus buru-buru ke sana. Jadi bokap tuh nggak ada kerinduan untuk membuat lo mengikuti jejak yang sama? Karena mungkin gue anak bontot, jadi kayak ya whatever you want. Iya. Anak bontot ya. Iya itu. Biasanya kan kayak gitu. Anak bontot yang ya terserah lah. Jadi musisi, mau jadi musisi, mau jadi pendeta, kayak mau jadi apa ya serahlah. Iya. Oke. So jadi ya di situ sih ya yang mendekati music, karena gue nggak ngerasa gue nggak akan mau major music. Iya. So jadi gue pilih media broadcast. Dimana ya gue belajar ya media and making movies, making. Akhirnya lu mulai menemukan dunia lu lah. Maksudnya kayak gue nyaman lah, nggak yang out of place banget. Iya. Terus pada akhirnya gak apa-apa ya, kita kan, gue penasaran soalnya. Iya. Karena kan bagaimana struggle dengan representatif seorang ayah dengan begitu banyak tantangan yang bukan cuma di Indonesia aja di sana. Lalu lo memulai sebuah karir dan akhirnya lo mulai menemukan partikel-partikel kehidupan masa depan lo, termasuk ketika lo mulai membangun keluarga lo sendiri. Nah, gimana bro waktu awal ketemu dengan yang sekarang jadi istri lo? Waktu itu gue on vacation sebenarnya. Gue ngeliat Rianti di acara MTV di Senayan kalau nggak salah ya. I forgot acaranya apa. Tapi gue ngeliat kayak di situ baru pertama kali ngeliat Rianti. Tapi di saat itu temen gue ya bilang kayak nggak, she's taken. Gitu. Terus like, gue cuma nanya itu, who is that? Oke. Dia langsung ke-block gitu ya. Sih. So, tapi setelah itu gue pas pindah ke sini 2007, gue ketemu lagi. Gue ngerasa kayak kita berteman, and then 2008an kalau nggak salah akhirnya we became more than friends. Di saat itu pun gue belum tahu nih gue pindah for good atau enggak, karena gue ngerasa kayak gimana ya, I wanted to pursue music, tapi gue belum tahu apakah gue akan pindah ke Indonesia atau enggak gitu. So jadi pikiran gue tuh belum ada kayak menetap di sini 100%. Tapi gue ingat bokap gue bilang, kalau lo keep thinking about going back to New York, gimana lo bisa serius untuk ngejalanin semua ini? And then gue bilang, iya juga ya. Karena mungkin ya gue, karena udah grow up di New York, gue ngerasa itu ya gue fall back-nya ke sana. Ngerti gak? So jadi pas ketemu Rianti, kok tiba-tiba ya ngerasa nyaman and nggak expect sama sekali bahwa one thing led to another, ya kita tiba-tiba dalam 2 tahun itu ya bisa married gitu, bisa perjalanan on the way to ke altar gitu. Jadi surprise banget, roller coaster lah kehidupan lu ya. Iya, karena ya apa yang gua plan nggak terjadi gitu. Malah different plan. Iya. Justru di sini
mulai kebentuk juga kan keyakinan dalam mengambil keputusan. Benar. Ada insight dari bokap tentu. Ya tentu bokap dengan sejuta pengalaman yang luar biasanya, tentu dia akan memberikan lu banyak insight. Tapi di sini lu punya dunia sendiri, memutuskan untuk menikah, memutuskan untuk mengambil keputusan-keputusan, termasuk di mana lu akan stay selanjutnya. Benar. Iya, it was tough, it was hard ya. Tapi benar juga, I never thought about it that way. Gue nggak pernah mikir kayak gitu, ngambil keputusan. Iya, keputusan yang sangat penting ya. Tapi di saat itu kayak gue ngerasa ya, buat aja keputusannya gitu. Iya. Tapi sekarang looking back, ya kalau gue nggak buat keputusan itu bisa berubah gitu. Iya. Bener juga. Iya. Makanya kan kadang ada, kita ngobrol ya, kadang ada fenomena yang ya mungkin kita nggak terlalu banyak dapat insight dari seorang ayah. Iya. Lalu covering, lalu nasihat-nasihat bijak yang tiap pagi atau tiap malam. Ngerti. Tapi tanpa sadar kemandirian kita muncul untuk kita punya survive hidup. Iya, benar. Lalu kita mulai mempersiapkan diri menjadi ayah juga. Benar. Di kehidupan yang mendatang. Tanpa sadar mungkin itu part dari investasi bokap dan kejadian lah tentunya. Sehingga mungkin bahu lu untuk bertahan hidup makin lama makin kuat dan tajam. Bisa. Sehingga keyakinannya itu bukan cuma keinginan kaleng-kaleng gitu loh. Ngerti. Ya kan, kanan-kanan, kiri-kiri. Ya karena lu nggak punya banyak masukan lagi, pilihan lagi. Nah akhirnya dan lu memutuskan menikah, menurut gua tuh keren bro. Thank you. Iya. Dan ada hal yang menarik juga kan ketika kalian berdua menikah. Benar. Dalam blessing yang luar biasa. Jadi akumulasi pengalaman dan akhirnya ya semua orang menikah pasti laki-laki kan memimpikan menjadi seorang ayah. Benar. Guys, menjadi seorang ayah itu kan bukan profesi. Benar. Ya dong. Jadi bukan jenjang karir juga bukan. Benar. Kalau menurut gue itu sebuah kehormatan dan tidak ada satu orang punya satu modul yang bisa dipakai ke orang lainnya. Betul. Gitu. Akumulasi dari kehidupan, dari rencana Tuhan dan sebagainya. Dan tentu lo memiliki satu story yang ya gue baru ngintip-ngintip dari jauh bagaimana seorang Cass ini akhirnya menjadi seorang ayah dalam sebuah struggle yang cerita yang panjang dan tentu gue rasa bukan cuma lo yang akan mendapatkan sebuah insight dari pengalaman lo sendiri. Banyak orang akan mendapatkan banyak insight. Jadi kalau lo nggak keberatan, gue pengen lo tuh cerita bagaimana akhirnya lo menjadi seorang ayah. Akhirnya ya. Akhirnya. Memang kita tuh married 2010. 2010, oke. Dalam pernikahan kita memang kita nggak yang langsung kepengen wah langsung let's have a baby, let's have a kid, nggak kayak gitu. Tapi kayak ya udah kita jalanin aja, kita berdua mau jalan-jalan, mau ngelakuin things that we want to do. Terus dalam 2 tahun itu happy. Memang kan pernikahan sama pacaran kan beda ya. Like marriage and dating is two totally different things. Dimana ya pas kalau married itu kita berasa banget menjadi kayak one unit gitu. One unit dimana banyak adjustment juga, banyak yang harus compromise. Di situ pun ada waktu yang gimana kita harus ternyata kita harus kayak gini ya, ngerubah diri sendiri gitu. Dan selama itu bertahun-tahun Rianti knows the story better karena dia tuh kayak udah inget tahun-tahunnya, tapi gue tuh ingetnya tuh kayak we got married, kita mau have fun, and then setelah 6 tahun kayak gitu kayak hey maybe kita nggak hanya jawab just go with the flow, karena go with the flow kayaknya nggak flowing nih. Kok kayaknya maksudnya kayak ada yang harus berubah gitu. Yuk kita mulai cek ke dokter atau apa. Dan itu pun kita juga nggak tahu kan, kayak misalnya ada berita orang yang ngecek
full check up dokter. Itu ngapain sih? Diapain sih? Iya diapain sih? So jadi tahun ke-6 kita mulai cari tahu, tapi nggak terlalu serius banget. Kita coba, and then akhirnya di tahun ke-8 is when tahun ke-8 baru, bro. And Rianti tuh lagi sinetron waktu itu, and then babe, kayaknya I think we need to stop sinetron, and then kita fokus on having a baby. Momentum itu apa yang membuat akhirnya Karena berdua akhirnya memikirkan bahwa kayaknya ini timingnya. bener. At that time gue lagi cafe owner, and then Rianti lagi sibuk sinetron. Kita berdua sama-sama kayak sibuk gitu, and ketemu aja tuh kayak gimana ya? Jarang. Kalau lu tahu kalau orang yang main sinetron tuh kayak pagi ketemu pagi atau kadang-kadang lagi pagi langsung cabut gitu. Gue ngerasa kayak, hey, I miss my wife, you know. And ini udah setahun lebih kalau nggak salah sinetronnya. Terus mau di extend lagi kalau nggak salah. And then I'm like, ini kalau kayak gini terus kapan kita punya baby ya? Ya gitu. Gue ngerasa kayak di saat itu gue mungkin karena efek kangennya itu jadi ngerasa kayak udah deh, can you stop? Gitu. Oke. Nah terus di 2019 kalau nggak salah ya 2019 dia memutuskan untuk stop. Akhirnya. Fully itu stop. pasti nggak gampang ya? Nggak gampang buat dia. Nggak gampang. Terus dia di rumah aja. Kita juga mulai menemui dokter IVF. Ketemu dokter, di mana teman-temannya dia juga ada yang sharing tentang journey IVF mereka. Ya udah kita IVF aja yuk, coba bayi tabung itu. And then kita ngejalanin. Kapan? Langsung dokter bilang, gue ingetnya kayaknya Maret atau Februari ya. Kapan mau start? Mau next week atau apa? Langsung kayak what? Ini tuh kok tiba-tiba cepet banget. Jawabannya gitu. Di luar ekspektasi kalian berdua lah. Cepet banget. One thing led to another. Waktu itu gara-gara kayak some type of hormone harus nunggu sebulan lah ya, baru bisa mulai. Nah dalam 1 bulan itu kita benar-benar discuss kayak, are you ready for this? You know, kayak kita ngejalanin ini, kita optimis sih. Di situ gue juga mulai pergumulan. I was even thinking like kayak IVF. Di saat itu gue spiritually kan lagi lumayan gimana ya, maturing lah ya, tinggi. Gue ngerasa kayak IVF ini tuh kita ngelangkahin Tuhan gak sih? Ada perasaan gitu? Iya, ada gue ya. Isn't it supposed to be natural? Kayak gitu. Nggak yang kayak set up like this gitu. Kayak terus tapi ya setelah kita ngejalanin, and the first one IVF itu akhirnya fail, yang seharusnya kita get news kalau berhasil itu tepat di birthday gue. Di dalam itu gue kayak kita tuh saking optimisnya kita kayak, oh my God, it's gonna be the best birthday present ever, thank you God. Pokoknya hopeful banget bahwa sukses kayak gini. Tiba-tiba on my birthday dibilang nggak jadi babynya, nggak berkembang aja. Itu pukulan cukup kuat di kalian berdua lah ya. Iya, nangis karena kayak IVF itu nggak sesuatu yang easy. Analogi yang gue pakai nggak tahu kenapa gue tuh bayangannya kayak lo ngambil tes untuk SIM, nyetir. Lo ke departemen ini untuk ini, lo ke sini untuk ini, terus lo ngambil tes di sini, terus ya nunggu hasil, kayak gitu. Gue ngerasa our IVF journey tuh kayak kita ke departemen, ya udah kita duduk nunggu hasil, dan di saat hasil itu datang, itu nggak jadi lah. I was so devastated banget, karena itu udah di tahun ke-8 atau 9 ya, gimana yang kita kayak nggak tahu kenapa kayak IVF ya, mungkin nggak banyak tahu tentang IVF, dan
chancesnya. Tapi di saat itu gue berasa yang tadinya gue bilang kita ngelangkahin Tuhan ya, oh my God, kita mau coba 1000% dengan sains yang paling canggih. Kalau Tuhan belum ngembusin napasnya, akhirnya kesimpulan itu muncul di tengah-tengah kalian. Kalau nggak ngembusin nafas ke dalam perut itu, Betul. nggak akan jadi. So don't ever think that kayak lu ngelangkahin Tuhan nggak sih atau apa? Miracle-nya is from God. Guys, gue yakin banyak banget pasangan-pasangan yang lagi struggle Banyak di hal yang sama, di tengah tekanan mertua, keluarga. Kapan sih lo? Jangan-jangan ada sakit ini lagi, jangan-jangan ada yang ini pasti karena dulu gini itu kan semua jadi satu paket bahkan itu kan mempengaruhi juga emosional kita berdua. Betul. Ya kan, apalagi udah ngelangkah nih kan, ekspektasi setinggi langit, udah menghayal nama kamar mungkin ya gitu kan. Terus seperti apa nanti akan ada foto keluarga dan beda ini semua, lalu tiba-tiba kayak runtuh seketika, boom on my birthday. Iya, hadiah ulang tahunnya jadi itu. Iya, gue nggak mau celebrate my birthday. Gue ngerasa kayak di situ nangis banget. Gue ngerasa I remember being so mad, kayak Tuhan kok gue nggak dikasih ya, like kayak my what I wanted gitu. Gue yakin itu juga banyak yang dirasa banyak orang, sedangkan di sisi lain orang yang main-main aja dapet. Exactly, benar banget. Yang nggak direncanain, yang nggak ada serius-seriusnya. Benar. Semudah itu, tanpa effort, tanpa doa, tanpa ini. Benar banget. Itu juga gue ngerasain kayak gitu. Tapi akhirnya ya udah kita jalanin, kita healing, nggak langsung IVF lagi karena kayak ngerasa kepukul banget. Ya udah kita relax aja, jalan-jalan dulu. Kita waktu itu ada trip ke Korea, abis dari Korea kalau nggak salah ke Bali langsung. Pokoknya udah benar-benar nggak mikirin kesakitan itu lah ya. Rasa sakit itu. And then sesuatu yang terjadi di September atau nggak salah September, kita tuh hiking di Sumatera Utara sana lah ya. Gue lupa nama hike place-nya apa. Dan di saat itu we were gonna celebrate Rianti's birthday juga. Dan kita udah hiking 2 jam in the jungle. Terus turunnya itu lewat river dengan tube gitu. Tapi pas saat kita mau get on the river, kita tuh kok kayak cepat-cepat, tiba-tiba langsung harus cepat-cepat, dan kita nggak dikasih apa namanya? Pelampung. Ya. Iya, pelampung. Terus Rianti udah sama guide-nya. Gue karena laki-laki mungkin ya, gue kasih sendiri. Kasih sendiri. The first dia udah di depan agak kayak 150 meter lah ya. The first drop ada kayak sungai gitu, tiba-tiba kayaknya ada hujan gitu. Makanya disuruh cepet-cepet karena ini air mulai mengalir dengan lebih keras gitu. Terus gue I dipped and then I fell. I fell, and pas gue ngerasa gue fall into the water, kok dalam ya, dalam banget bro. Untungnya gue masih hold on to the tube, dan tube itu gue bilang, shit, gue gimana nih, ini ngalir all the way, and gue takut, gue takut banget, and gue struggle, gue dengan sepenuh tenaga gue somehow miracle gue got back on the tube. And Rianti, gue inget banget di saat itu dia takut banget. And setelah kejadian itu kita bahas kan di hotel room, and then dia bilang ke Tuhan kayak, God, karena kejadian tadi gue kayaknya I'm sorry, kalau gue mikir kayak gue harus punya anak untuk complete, karena gue ngerasa even if it's just the two of us, I'm grateful. Itu jadi momen yang life changing, menjadi sesuatu di antara kalian berdua. Dan mindsetnya dia berubah kan, dimana yang dia kayak kita harus I do IVF atau even considering adoption. Dia considering adoption, gue bilang kayak no, Tuhan, God is gonna give it to us gitu. And then kita mulai lagi tuh di bulan Oktober IVF. Terus gue ngeliat
IVF is not something easy ya, ngelihat kayak istri di suntik di perutnya. Gue ngerasa kayak wah ini effort banget ya. Wah itu Effort banget. Dan gue inget banget di saat itu kayak setelah itu sebulan kemudian di momen yang dimana dia sharing bahwa itu berhasil gitu. I'm pregnant. Karena gue ngerasa 9 tahun yang ditunggu-tunggu kayak akhirnya effortnya tuh kayak hah kok berubah tiba-tiba. And ada mind you ada orang yang 11 kali IVF nggak dapet. And then ini kok yang kedua tiba-tiba bilang is positive. Gue nangis karena kayak I didn't realize how much I wanted a child. Gue nggak nyadarin itu sih selama yang gue jalanin ini. Gue ngerasa itu yang lo bilang gampang otomatis gitu. Tapi enggak ternyata. So pas gue saat gue dikasih tahu itu gue ngerasa kayak oh I'm loved. I'm loved by God. Iya. Gitu. Nangis. And then gue ingat banget sampai kayak di titik di saat itu kan kita memang tiba-tiba setelah kita found out in November 2019 nggak lama setelah itu Januari atau Februari kapan ya pandemi mulai 2020 benar-benar kita isolated di rumah aja dan ngejalanin semua itu hanya berdua sampai ke delivery room itu berdua dokter pakai APD itu kayak alien semua nggak bisa beneran. Sebelum ke hospital emergency room kita harus PCR. Wah itu dalam struggle 24 jam lo udah harus ada di kamar rumah sakit. Kalau enggak harus PCR lagi. So gue inget banget kayak just the struggle of that place ya. Tapi gue inget ya. Let me backtrack. Gue tuh inget gue dulu kepengen kayak I want to have a baby. My prayer was like God, we want a baby. Tapi di 2000 sebelum IVF itu yang kegagalan mungkin yang pertama atau nggak salah, gue change my prayer. Gue instead of wanting a baby, gue change my prayer to I want to become a father. Oh, itu gimana paradigma bisa berubah tentang gitu. Tuhan, tentang hidup, tentang father tuh bisa tiba-tiba karena gue ngerasa untungnya with my friends yang kita ngejalanin our spirituality bareng, our church bareng. Di situ gue ngerasa kayak gue keinget aja tiba-tiba God doesn't give you what you want, God changes who you are. So jadi kita kan God is changing characters, not ngasih lo yang lo mau. Tapi kayak di situ gue ngerasa oh iya, am I ready to become a dad? You know what? Itu mungkin yang Tuhan mau. I wanna become a father. Gue kan guenya yang mau dirubah gitu kan. I wanna become a father. Terus di saat itu setelah udah lahir itu not an easy birth juga. Rianti 19 jam in labor. And in labor gue pucet banget, gue nangis karena di saat dia lahir pun, Carlos lahir pun ada problem karena udah kelamaan di dalam. So langsung ke NICU ya, NICU which is langsung dikasih selang ini. Dan di saat itu gue takut banget. Are you gonna gimana? What's wrong? Tapi gue ingat banget Rianti udah abis deliver, baby Carlos itu biru, black and blue. Langsung dibawa, mau kasih oksigen langsung ke atas. Terus gue disuruh minta Rianti, kamu ikutin. Rianti masih on the table, and then gue ikutin dan gue bingung. Gue sendiri dan gue bingung. I don't like being kayak alone in yang kayak di mana yang gue ngerasa ya keputusan itu jadi ada di gue gitu. Dan mereka masuk ke NICU, gue nggak boleh masuk. Gue di waiting room, gue ingat kayak
God, what's happening? Am I gonna ini akan end badly lagi atau gimana? Gue gak kuat. I can't. And then gue inget I heard God's voice. It's like, don't worry, she's gonna be okay. Dan di situ gue langsung tenang. It's not no Bible verse. It's not no orang bilang ke gue don't worry atau apa. It's my God saying, don't worry, she's gonna be fine. Habis itu gue baru bisa duduk dengan tenang. Meskipun masih emosi, masih nangis, masih takut, masih ini. Tapi gue selalu percaya His word itu ya bisa dipegang. And then bener nggak lama ke NICU, gue ngeliat my baby for the first time. And then hi, I say hi. Meskipun ada selang, tiba-tiba dia ngeliatin ke gue kayak gitu. And I was like, oh my gosh. Dia udah dengar suara itu jauh hari sebelum dia lari. Udah dengar. Makanya kayak pas gue dia ngeliat kayak gitu, gue bilang, you recognize my voice. Gue terharu banget sih. It's like, oh. Tapi ya yang gue kita berdua sedih karena ya first 4-5 days itu di NICU kita nggak benar-benar kita nggak tahu what's wrong, Tapi akhirnya baik-baik saja. Dan di situ the first 2-3 days kita saking nggak beraninya karena kegagalan yang pertama, kita nggak ngehubungin orang-orang. Jadi nggak banyak orang tahu. Karena we don't know what's gonna happen. Iya. Mending aman dulu. Tapi di saat itu orang-orang malah jadi panik. Iya. Have you heard anything? Kok nggak ada kabar ya kayak gini-gini? Ya nggak dengan sengaja, tapi karena takut kalau misalnya ada kenapa-napa, like kayak ya nggak mau 2 kali aja. Kayak misalnya, oh iya the baby is born atau apa, and then tiba-tiba ada bad news, ya kita lagi di dalam ketakutan ini, meskipun udah denger itu, kayak kok it doesn't look like it's okay, tapi you say it'll be okay. Iya. Jadi situ ya struggle-nya sih real sampai detik udah lahir itu ada cerita lah. Gue coba melihat ya dalam mungkin 30 menit belakangan ini bagaimana lo mengikuti seorang ayah yang diplomat, bagaimana seorang ayah itu membangun kehidupannya juga di samping lo juga bergumul dengan dan ada satu momen di mana lo tidak mengalami sebuah representatif di tengah krisis kala itu, sehingga lo harus mengambilkan keputusan lo dengan berkarir, membangun hubungan, lalu akhirnya lo mulai masuk dalam keputusan-keputusan krusial dan akhirnya lo menikah, lo memutuskan stay di sini. Dan akhirnya lo membangun karir berdua. Lalu akhirnya Tuhan berikan begitu banyak pengalaman yang luar biasa. Jadi gue mempercayai gini bro. Seorang ayah itu memang dibentuk dari dia masih kecil. Dengan bentukan-bentukan, benturan-benturan. Supaya one day ketika anak ini lahir, dia sedang berhadapan dengan pahlawannya yang lahir dari ratusan peristiwa-peristiwa yang buat sport jantung. Benar-benar. Iya kan? Sehingga anak ini memiliki sebuah rasa aman yang luar biasa. Dan akhirnya anak ini memiliki sebuah kemudahan untuk melihat sebuah visi di kemudian hari. Karena di depannya adalah seorang ayah yang... Karena ada satu momen yang gue sangat tertarik ketika lu berdua mulai tidak memikirkan diri lu sendiri. Itu menurut gue tuh momen yang sangat indah dan gue rasa disitulah cikal bakal anak lu, meskipun itu belum katakanlah Tuhan taruh secara fisik, tapi disitulah love itu grow, mulai ada dan akhirnya bertumbuh dan sebagainya, sehingga dia bisa merasakan bahwa ya mulai dari situ kan gue lihat lu berdua mulai tidak memikirkan ke diri lo dan kesenangan lo sendiri. Dan disitulah shiftnya. Iya, gue yakin pun meskipun lo ke Korea, lo ke Bali, tapi dari hati lo berdua tetap ada si kecil ini. Benar. Entah dibicarakan atau enggak. Itu kan seperti secret faith. Iya. Yang terus terakumulasi. Makanya kayak
apakah Tuhan nunggu itu gitu, ngerti gak sih? Kayak gue ngerasa kayak all these people yang kayak struggling atau apa, is that the secret? Kalau misalnya it is the secret, memang ya oke, kita harus ke titik itu. Karena gue ngerasa kayak kalau misalnya let's say physically Rianti nggak stop sinetron, physically aja bodinya masih adrenalin, stres. Ini dua-duanya kita akhirnya pandemi, kita benar-benar relax, nggak bisa kemana-mana kan. 2 tahun itu benar-benar he answered my prayer, you know, kayak I want to become a father. Well, here it is. You're becoming a present father. Mandi aja nggak bisa kemana-mana kan. Dan kalau gue lihat sekarang konten-konten lo nih berdua. Nah itu sebenarnya gini, gue tuh punya satu prinsip yang gue pegang itu kuat-kuat. Jadi salah satu cara gue memberikan hadiah terbaik buat anak gue adalah gue sayang mamanya lebih dari sebelumnya tiap hari. Jadi gue lihat konten lu adalah the best way di mana lu bisa memberikan gift buat anak lu adalah mempertontonkan jatuh cinta itu. Makanya persiapan berdua itu jauh lebih krusial karena nanti pada akhirnya anak-anak tuh tetap nggak boleh jadi pusat dari pernikahan. Dan itu udah dibangun Tuhan dari dulu bahwa lu berdua ini adalah timnya. Ada atau tidak ada, lu berdua ini punya sebuah kekuatan yang mahal, istimewa dan menyenangkan dan membuat lu berdua bertumbuh. Nah, ketika dipercayakan anak yang kita sudah lama tunggu, tentu dia tidak akan menjadi benar-benar center dari lu berdua. Ngerti. Makanya kan, kalau kenapa kita Ayah Hadir tertarik undang lu, karena menurut gue ya salah satu fungsional ayah sama anak adalah ya dia harus jatuh cinta terus sama istrinya. Benar. Dia harus tertawa lepas, dia harus terus bangun bonding, apalagi sudah punya anak. Karena bro, gue share mungkin sebagai penutup, gue pernah gagal karena gue pakai narkoba segala macem. Karena waktu itu bokap gue bukannya nggak sayang, karena dia dulu pelatih bola yang punya job desk juga kayak gitu. Dan akhirnya lost lah dua putranya makin narkoba. Akhirnya dia swing juga. Dia tinggalin sepak bola. Lalu dia bilang jadi orang hebat di mata anak-anak dulu. Dan itulah mulai dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia balik. Dan akhirnya ada sebuah perjuangan 2 tahun pulih lah. Jadi gue rasa ini adalah sebuah pembicaraan yang menarik. Dimana buat apa akhirnya, ya koreksi kalau gue salah ya. Kita bisa cepat mendapatkan anak. Atau kita mengalami semua skenario yang kita buat dari awal, tapi pada akhirnya kita bukan ayah yang siap. Benar. Kita bukan ibu yang siap. Benar. Kita bukan ayah yang terampil dan siap naruh kepala dan hati kita sama anak-anak kita. Benar banget. Gue ngerasa ya kayak waiting time-nya itu membuat gue lebih appreciate apa yang gue punya. Menarik. Benar-benar kayak gue nge-treat anak gue tuh benar-benar full respect. Kayak ini dari Tuhan. Dan gue benar-benar respect banget nih dia. Di situ gue ngerasa kayak wah ini tuh Tuhan percayain gue loh. Menarik. Karena it was so hard to get her. So jadi kita berasa banget kayak oke, kayak kita beli, kalau kita kan suka main tenis misalnya kayak udah berjuang untuk mendapatkan sepatu tenis ini atau raket tenis ini. Lo kan akan sayang terus gitu. Lo nggak akan kayak asal lempar atau apa. Wah, lo apain lah, lo take care of it. Tapi gue lihat menarik, mungkin ini gue akan juga simpulkan tutup dengan beberapa kesimpulan yang menurut gue senang banget ketemu hari ini. Pertama bahwa mungkin kita nggak lahir dari sebuah ayah yang ideal, ayah hadir yang benar-benar sempurna, di mana kita lagi krisis, kita bingung akan masa depan. Lalu dia hadir memberikan insightful. Mungkin kita nggak ngalamin kayak gitu. Lalu keputusan-keputusan kita juga dia tidak hadir. Artinya dia tidak ada gitu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menentukan family seperti apa yang kita mau. Yang kita mau ya kan. Lalu yang kedua, kalau menurut gue persiapan itu jauh lebih penting. Persiapan tuh jauh lebih mahal, terhormat dan sakral dibandingnya. Jadi gue ngelihat lu memilih pundak
yang lebih kuat dibanding struggle lu hilang sehingga lu mampu mengatasi. Dan ini kalau gue lihat insight dari yang lu bilang ya, lu tidak memegang semua terlalu kuat pada akhirnya. Tadinya lu pegang berdua itu kuat-kuat sampai akhirnya ini sih buat gue nggak mudah. Lu mengendorkan pegangan itu sama istri supaya ada tangan lain yang bisa memegangnya sehingga ada sirkulasi damai sejahtera sehingga anak ini lahir dalam kondisi papa mamanya sangat siap, tidak posesif, tidak memegang terlalu kuat, lahir dari bentukan-bentukan yang luar biasa dan siap untuk tidak memikirkan diri sendiri dan akhirnya bisa hadir menjadi representatif buat. Thank you so much bro, sudah sharing luar biasa. Dan mudah-mudahan teman-teman yang nonton di sini yang belum jadi ayah, yang masih jomblo harus tahu bahwa mendingan kita menunggu sesuatu yang lama dibanding kita mendapatkan sesuatu yang cepat lalu kita kehilangan dalam waktu yang cepat juga. Benar. Thank you bro. Thank you so much. Thank you so much. Boleh mungkin berikut gue undang sama istri. Oh iya. Saya boleh join. Thank you. Sukses, salam hormat buat keluarga. Thank you. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya di dalam Ayah Hadir bersama saya Yeri Batinasarani.